Apakah biaya tinggi itu memang betul untuk biaya kampanye kah? Atau untuk hal-hal atau kegiatan yang memang sebetulnya secara aturan juga sudah dilarang? Misalnya mahar politik, artinya yang diperbaiki mestinya penegakan hukumnya, pengawasannya, kemudian bagaimana merancang kos politik itu tidak terlalu besar, itu yang mestinya kita diskusikan. Asumsinya pilkada langsung, itu semua sistemnya bagus, partainya bagus, sistem pemerintahan daerah bagus, masyarakatnya juga bagus. Rendahnya partai ID itu salah satunya, menurut saya penyebabnya juga pilkada langsung, Pak. Karena banyak juga akhirnya calon-calon kepala daerah yang direkom oleh partai politik bukan dari kader. Oke, kembali lagi di Total Politik dan kita sudah bersama dua senior kita, dua kawan. Ya, yang pertama dari ujung sana dulu lah. Ya, peneliti Perludem. Fadli Ramadhanil. Ya. Pimpinannya Perludem tetap Titi Anggraini. Ya. Fadli dan ini adalah penggantinya. Ya. Oh gitu ya. Ya gitu. Kalau PKB kan enggak, udah Caimin, bukan Gus Dur lagi kan. Ya, tapi yang lebih maju dibanding Perludem dibanding PKB adalah ketua umumnya ganti, Pak. Ya kan Perludem direkturnya ganti. Ya. Kalau PKB belum. Sekjennya juga ganti. Kalau perlu nggak ada sekjen. Aku terakhir ketemu Caimin gitu katanya, Gus. Gimana? Ah udahlah, aku lagi mau gugat ke MK. Kalau perlu jabatan sekjen ini dihapus saja kan. Karena aku bermasalah terus. Iya. Karena tukang tackle paling paten tuh sekjen gitu. Tapi enggak, kalau sekarang aman ya Gus ya. Aman. Sekjen sekarang gimana? Liar nggak? Aman. Punya nggak mungkin tackle solid, tegak lurus. Wah. Tapi di kabinet ada sekjen yang dulu. Kita terakhir di sini sama wawancara Dr. Umar Wahid, ya kan? Cucunya Hadratus Syekh kan, putranya Kiai Wahid Hasyim. Dia bilang gini, apa pesan untuk Pak Prabowo jelang pelantikan presiden? Apa retreat? Ya. Kan ada retreat di Akademi Militer. Ya, pesan saya untuk Pak Prabowo satu, tolong itu Ipul sama Imin jadiin satu kamar aja. Kalau perlu tambah karding saja. Sudah rapat koordinasi terus. Sudah. Oh, satu. Iya. Satu Menko. Iya, di bawah satu koordinasi. Iya, oke langsung kita mulai aja lah. Kita mulai dari Fadli dulu. Ini paling baru nih, ya kan? Ada ide dari Ketua Umum Golkar yang disambut oleh gegap gempita dari Presiden Prabowo Subianto. Junto Ketua Umum Gerindra yang mengatakan bahwa ide pilkada langsung itu sudah cukup, harus dievaluasi, dipilih oleh DPRD karena negara-negara lain tuh pilih DPRD aja, sisanya mereka yang pilih. Nah, coba lo gimana lihatnya? Iya, sayang aja debat soal pilkada langsung ini diulang-ulang terus ya dalam setiap rezim pemerintahan. Apalagi ini kan Pak Prabowo baru. Debat soal pilkada langsung tidak langsung ini kan sebetulnya debat hampir 20 tahun yang lalu lah. 2005 kan sudah diperdebatkan, akhirnya pemilihan langsung. Dievaluasi berkali-kali, sempat juga diperdebatkan di 2014 ya, ketika periode Pak Jokowi awal, akhirnya dibuat jauh lebih baik dengan konsepsi pilkada serentak, dan sudah jalan dalam 3 periode atau hampir 4 periode, dan kemarin sudah ketemu tuh serentak secara nasional pilkadanya. Ini yang didesain hampir 10 tahun yang lalu sebetulnya. Nah setelah selesai, kenapa kok tiba-tiba malah sistem pemilihannya yang dipersoalkan gitu. Dan kita juga agak kaget sebetulnya Pak Prabowo justru mengamini rencana pemilihan lewat DPRD seolah-olah itu sudah jadi sebuah kesimpulan. Bahkan kalau kita lihat pidatonya kan, ini kan banyak nih ketum-ketum partai malam ini aja kita setujui gitu. Udah manggut-manggut semua ya kan. Ya seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada awal-awal pelantikan ya, ini seperti menggagalkan rencana untuk memperbaiki sistem kepemiluan. Itu kan berkali-kali diulang-ulang tuh. Kita akan evaluasi semuanya, kita akan kaji, nanti kita akan simulasikan mana yang paling baik dari instrumen-instrumen yang ada. Nah kalau modelnya begini, berarti sudah ada kesimpulan nih mau mengganti sistem pilkada gitu. Padahal minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu, kami di Perludem sedang
menguji ketentuan keserentakan pemilu, dan keterangan DPR juga mengatakan kami sedang menyiapkan kajian yang jauh lebih dalam, jauh lebih serius untuk mengevaluasi pemilu. Pimpinan Balik juga mengatakan hal yang sama beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan libatkan semua. Apa ruginya menurut Anda dengan ide ini? Kan kalau kata Pak Prabowo, jangankan yang kalah, yang menang aja lesu gitu. Yang menang pun kecut kan. Yang selalu jadi perdebatan kan soal biaya, Mas Bud, Mas Ari ya, Pak Jazul. Soal biaya tinggi. Biaya tinggi baik bagi calon maupun biaya penyelenggaraan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sudah dilihat lebih dalam biaya tinggi itu untuk apa gitu? Kalau di segi calon misalnya, di segi perspektif calon ya, apakah biaya tinggi itu memang betul untuk biaya kampanye kah? Atau untuk hal-hal atau kegiatan yang memang sebetulnya secara aturan juga sudah dilarang? Misalnya mahar politik, itu kan mahal sekali tuh. Kemudian biaya politik uang misalnya. Mahal politik itu biaya rekom ya maksudnya? Biaya rekom partai, biaya tiket partai, itu yang kadang-kadang calon mengeluh kan, terlalu mahal, sangat besar sekali. Bahkan di beberapa daerah itu dipatok harganya per kursi kan, per kursi sekian gitu. Nah itu kan nggak ada juga. Bukannya semuanya gitu. Bukan beberapa daerah. Nanti kita konfirmasi sama yang makanya tukang partai, Bang. Makanya Gus, kita undang Gus Jazil karena udah ngomong biaya-biaya ini nih. Sebagai pimpinan Banggar ini kan. Lanjut Pak. Nah kalau soal mahar politik sebetulnya itu dilarang dalam undang-undang pilkada, nggak boleh dilakukan. Soal politik uang juga sudah dilarang. Nah jangan-jangan biaya mahal ini itu untuk aktivitas yang memang tidak boleh dilakukan gitu. Nah kenapa masih dilakukan ya karena penegakan hukumnya lemah. Artinya yang diperbaiki mestinya penegakan hukumnya, pengawasannya, kemudian bagaimana merancang kos politik itu tidak terlalu besar, itu yang mestinya kita diskusikan. Nah kalau dari aspek penyelenggaraan, saya yakin ya kalau dilihat betul anggaran penyelenggaraan pilkada baik KPU maupun Bawaslu itu, kalau untuk teknis penyelenggaranya saya yakin tidak terlalu mahal, Mas. Tapi yang mahal itu kan ongkos KPU Bawaslu bolak-balik tiap minggu ke Jakarta untuk Konsolnas, Rapimnas, apa segala macam ya. Itu yang bikin mahal. Kemudian beli kendaraan baru, sewa kendaraan baru, perjalanan ke luar negeri, itu yang bikin mahal. Itu kan masuk ke kos biaya penyelenggaraan pilkada tuh. Nah jadi kalau kita mau bicara biaya, baiknya ya kita diskusikan dulu biaya yang mahal ini itu disebabkan oleh apa. Nah baru kemudian nanti kita carikan solusinya, kan bagaimana caranya agar ini tidak bisa mahal lagi gitu. Jadi tidak langsung melompat ke konklusi mengganti sistemnya lewat DPRD. Itu juga nanti akan bermasalah, saya yakin sekali. Dan kelihatannya Pak Prabowo dan para pimpinan partai gagap gempita lah menerima menyongsong ide itu ya. Jangan-jangan kalau dialihkan ke DPRD jadi lebih mahal. Hah? Jauh lebih mahal. Logiknya gimana? Karena begini, kalau sekarang ya calon misalnya mengeluarkan kos untuk kampanye, taruhlah mereka bagi uang ke pemilih. Itu kan mereka belum pasti terpilih. Nunggu pemilih datang ke TPS dulu, coblos surat suara. Mereka ngasih 200.000, 300.000 gitu ya. Tapi kalau nanti pemilihannya dialihkan ke DPRD, yang nanti kalau dia didukung 50% plus 1 anggota DPRD, bayarannya kan nanti mereka langsung terpilih nih. Iya, dan bisa unlimited itu. Oh, level kepastiannya tinggi banget. Lebih tinggi. Oh, asal jadi kalau diminta 10 kali lipat, 20 kali lipat, jangan-jangan bisa jauh lebih mahal. Jaminannya langsung terpilih loh. Gitu. Maksud Anda di jangan-jangan jauh lebih mahal. Partai politik Setuju, jadi para ini aja rente aja berarti. Ya, setuju saya itu. Gimana, Gus Jess? Gimana, Gus? Ini, jadi Pilkada serentak 2024 sudah kita laksanakan. Dan ini momen pertama kali Pilkada Calonnya serentak. gampang dipasarkan atau enggak? Sabar dulu nanti. Pasti ada sesi itu. Sabar dulu. Nah, gini, Pak Prabowo ini terpilih setelah berjuang sekian kali. 4 kali. Dalam Pilpres langsung. Dan kebetulan terakhir ini beliau menang. Ya. Oke, satu. Yang kedua, Pak Prabowo sebagai presiden itu juga sekaligus ketua umum partai. Ya. Jadi tahu soal seluk-beluk partai dan bagaimana mengelola partai. Nah, kalau terkait dengan pemilihan bupati, wali kota, pilkada, kita sudah terapkan 3 pola sudah. Penunjukan sudah pernah.
dipilih oleh DPRD juga sudah pernah, Ya. pilkada langsung bahkan terlalu lama. Terlalu lama. Iya. 25 tahun udah masuk ke sejak 2005 ke. Nah, di dalam kurun waktu 2005 sampai 2024 ini kurang lebih 600 kepala daerah bermasalah secara hukum. Ada yang ditangkap KPK lah, apalah. Itu satu. Yang kedua, memang pilkada ini tidak bisa dilepaskan dari sistem. Pilkada bukan sesuatu yang tersendiri. Maksud saya apa? Mau langsung, mau tidak langsung, mau ditunjuk sebenarnya sama-sama benernya. Sama-sama demokratis. Karena hak warga negara untuk memilih cuma dilimpahkan kepada wakil atau langsung. Gitu. Nah, maka ketika Pak Prabowo menyampaikan di awal-awal pemerintahan ini, yang menunjukkan Pak Prabowo ini ketua umum partai. Pak Prabowo tahu betul juga bagaimana kondisi geografis Indonesia. Ya. Dan bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat sesuai akar budaya. Saya ini pernah jadi wakil ketua MPR. Sistem yang paling support kepada Pancasila, sila keempat ya perwakilan. Dan kita lihat di masyarakat semuanya perwakilan, di ormas-ormas semua perwakilan. Nah, sesungguhnya ini tanpa mereduksi apa yang disebut dengan hak partisipasi warga. Karena warga ini sudah bolak-balik pilpres, pilkada, pileg, pilpil, pilkades. Nah, ini kan pil-pil semua kata Pak Prabowo. Ini berapa mal ini pil-pil ini, gitu. Nah, oleh sebab itu melalui perwakilan cukup dipilih, diberikan mandatnya kepada anggota DPRD, dipilihlah. Nah, tapi PKB terus terang PKB memang sedang mengkaji kalau untuk kepala daerah tingkat 1 ini kan dia nggak terpisah dengan undang-undang. Tingkat 1 ini kan dia hanya perwakilan pusat. Asas dekonsentrasi itu tadi. Dekonsentrasi. Nah, sebaiknya memang dipilih melalui perwakilan. Nah, bagaimana untuk otonomi daerah? Sistem pemerintahan sekarang di daerah, sistem pemilu yang ada, sistem kepartaian, ini tiga hal yang sama-sama saling kait mengait ini. Gak bisa dilepaskan. Asumsinya pilkada langsung itu semua sistemnya bagus, partainya bagus, sistem pemerintahan daerah bagus, masyarakatnya juga bagus. Nah, itu asumsinya begitu, sehingga ketika kepala daerah itu dipilih, benar-benar melahirkan kepala daerah pilihan. Bagaimana sekarang di 2024 ini? Dengan pemilihan langsung, dinasti masih ada. Bumbung kosong juga masih banyak. Nah, itu kan artinya masih tidak ideal. Belum ideal gitu, belum ideal. Nah, Gus Jas merasa hasil pemilihan 2024 nih optimis nggak melihat Pilkada yang menang di pilkada pantauan Gus Jas dari apakah Sabang betul-betul sampai Merauke nih? toko-toko paten gitulah ya. Sejak 20 tahun masa pemilihan langsung, saya kok nggak pernah lihat kepala daerah yang punya inovasi bagus. Ya 1-2 lah. Padahal dimaksudkan pilkada langsung, otonomi daerah itu munculnya pemimpin-pemimpin dari daerah yang punya inovasi. Awal-awal itu ketika otonomi daerah bukan pemimpin-pemimpin inovatif yang datang, malah dinasti politik daerah, raja-raja kecil di daerah. Dan saya lihat sampai hari ini tidak banyak muncul tokoh-tokoh bupati, wali kota yang punya inovasi tinggi dibanding dengan yang ketangkep gitu. Mungkin di sini nggak sampai 5%-nya nih. Tapi kan presiden kita lahir dari rezim pilkada. Pak Jokowi 2 periode itu kan pemimpin yang lahir dari rezim pilkada langsung. Kalau nggak ada pilkada langsung mungkin kita nggak ketemu tuh sosok Pak Jokowi gitu kan. Ya, plus dan minusnya yang kemudian ya memang itu salah satu saja, tidak semua dari situ. Dan sebenarnya lebih pada politik yang saya sebut pencitraan saja. Dan kemudian ya karena ini memunculkan itu. Jadi kalau ada seorang mau nyalon menjadi bupati
apapun datang ke partai politik, yang pertama ditanya tentu popularitas. Itu artinya membutuhkan pencitraan, elektabilitas. Visi misi itu di ujung. Faktanya gitu ya. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena memang ditentukan dengan pilkada langsung. Oke. Nah, dan ini juga partai juga kadang-kadang nggak bisa memberikan pilihan lain ketika orang tertentu memang memiliki elektoral yang kuat, jaringan yang kuat di daerah, meskipun itu anaknya, meskipun ya nggak bisa sudah. Pilihannya justru Karena lebih yang terbatas. milih rakyat. Iya, justru. Tapi kalau kata Fadli tadi, dipilih DPRD belum tentu lebih murah. Bahkan kecenderungannya curiganya lebih mahal karena level kepastiannya lebih tinggi. Nggak ada itu hasil survei begitu. Yang jelas pilkada langsung tingkat kerusakan kepada masyarakat lebih luas. Pembiayaan pasti lebih mahal. Ya, tadi Biaya penyelenggara. Fadli bilang tadi ada komponen apa? Jangan-jangan komponen yang nggak dibolehkan yang membuat mahal kalau kata Fadli. Iya, money politics. Yang mana atau enggak? Mahal. Hal admin mahal. Enggak membangun popularitas mahal. Membangun elektabilitas mahal. Kata siapa murah? Itu memang dilarang, enggak kan? Iya. Boleh dong membangun pencitraan, membangun boleh. Sirkus-sirkus itu. Mana ada sirkus gratis, Pak? Nggak ada sirkus gratis, Pak. Iya. Dan kemudian inilah dan fenomena pilkada langsung yang belum pernah ada di masyarakat. Dulu itu kan saya nyalon itu ya sejak suara terbanyak sama DPR ya, itu berubah juga. Nah, dan sebelumnya bukan suara terbanyak. lebih gede mana suara Gus Jas daripada Caimin, Gus? Jadi begini, salah satu yang muncul fenomena di masyarakat setelah pilkada langsung itu apa yang disebut dengan munculnya tim sukses. Iya. Itu nggak ada pekerjaan tim sukses, Pak. Iya, Baru ada setelah pilkada langsung, baru ada pekerjaan tim sukses. Artinya industri politik hidup gitu ya, Gus. Ya kalau dalam bahasa sebaliknya maka lebih mahal lagi. Iya. Karena udah jadi industri. Ada pengelolanya di situ. Coba Pak, ditanggapi dulu. Ada pajaknya. Sebetulnya Nggak mungkin lebih mahal itu. Iya. Dan memang biaya politik. Kalau misalnya tadi yang disampaikan ya soal nggak terlalu banyak juga ternyata lahir figur-figur calon kepala daerah yang berprestasi atau justru melahirkan dinasti politik gitu ya. Banyak calon kepala daerah yang jadi tersangka korupsi. Nah beliau menurut saya sih sedang mengkritik partai politik juga karena yang mengajukan calon kan partai. Fungsi rekrutmen itu kan ada di partai. Kan kita bisa hitung lah Tapi kan persentase tadi calon partai memilih calon berdasarkan sistemnya kan. Karena sistemnya pertarungan liberal, individu, liberal demokrasi. Elektabilitasnya berapa, logistik Iya. lu berapa, networking lu sebesar apa. Gitu kalau enggak. Nah makanya kan untuk meng-create orang menjadi seperti itu kan mesti dicari juga orang yang punya kapasitas. Orang yang satu hal, orang perlu populer untuk jadi kepala daerah, iya. Orang yang punya elektabilitas, iya. Tapi kan partai punya otoritas akhir untuk menentukan orang yang akan dipilih itu adalah orang yang punya komitmen untuk bekerja. Orang yang punya integritas. Itu kan keputusannya di partai. Nah, jadi kalau sebetulnya ada calon yang tidak berprestasi, calon yang kemudian jadi koruptor ya, mungkin ke depan partai politik harus jauh lebih hati-hati memilih orang yang akan dicalonkan jadi kepala daerah. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian sekarang dikatakan politik uang yang masif, kemudian membuat budaya politik yang buruk di publik ya. Menurut saya kasihan sekali masyarakat ya. Sudahlah kemudian banyak persoalan real dan nyata mereka belum terselesaikan. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan segala macam. Sekarang mau disalahkan juga mereka yang kemudian menghadirkan budaya politik yang buruk gitu. Nggak ada Politik menyalahkan uang. masyarakat, nggak ada menyalahkan Ini kan masyarakat. mencarabut di sini. hak politik publik. Jadi partisipasi supaya politik ini itu ya dalam pilkada. tidak ada yang menyalahkan masyarakat. Cuman Anda harus tahu data berapa tingkat pendidikan di masyarakat. Itu kan PR Dan ini kebijakan publik ke depan. lah ya justru itu, justru di situ masalahnya. Iya. Justru di situ masalahnya. Bahwa kita ini masih demokrasi yang sangat prosedural. Substansinya nggak ketemu.
Karena apa? Karena warga ini, masyarakat ini juga perlu dicerdaskan, perlu bersama-sama. Karena tingkat EPM-nya masih rendah. Nah, ketika ngomong partai, lo dipilih DPRD juga partai yang nyeleksi, Pak. Cuman tidak ada di situ faktor yang disebut dengan popularitas, faktor integritas, faktor kursi partai di situ, pemenang di situ. Artinya ada korelasi partai pemenang, dia pemimpin di satu tempat itu. Nah kalau ini enggak, Pak, bisa ujuk-ujuk orang nggak jelas partainya. Ya kan partai kalau ya Ya, aneh iya, juga sama kalau lah. orang partai mengatakan ujuk-ujuk orang nggak jelas jadi kepala daerah. Lah justru kan itu. partai yang nyalonin gimana? Justru itulah melalui sistem perwakilan. Nah, dia nggak dengerin itu. Dia nggak dengerin, ya, dia nggak dengerin. Jadi itulah Ini ya, yang menurut saya- kemudian memberikan ruang gitu kepada orang-orang yang berintegritas untuk menjadi pemimpin. Gitu. Melalui kaderisasi. Makanya saya bilang sistem pemerintahan daerah, pemilu, partai politik ini nggak bisa dipisah-pisahkan, termasuk juga masyarakat. Gus, gimana logiknya dengan pemilihan tidak langsung, pemimpin yang berintegritas lebih mungkin terpilih dibanding pemilihan langsung? Kan kalau pemilihan langsung itu masyarakat sendiri yang langsung bisa menilai orang yang tumbuh dan besar di masyarakat gitu. Akhirnya mereka dapat dukungan. Logikanya kan gitu. Kan sama saya sebutkan tadi kan, mau pemilihan tidak langsung, mau langsung tetap saringannya lewat partai politik. Gitu. Nah cara menyaringnya berbeda antara langsung dengan tidak langsung. Gimana? Kalau langsung gimana? Kalau tidak langsung gimana? Nah kalau tidak langsung, tentu seorang calon ini kan yang saya bilang tadi, dia harus memiliki elektabilitas, Oke. popularitas. Ini yang langsung. Langsung ya. Nah kalau tidak langsung, maka partai politik yang menyiapkan kader-kadernya. Kalau ini sulit, Pak. Apalagi sekarang sistemnya seorang anggota DPRD, seorang anggota legislatif tidak boleh nyalon di kepala daerah. Otomatis kader partai nggak bisa masuk lagi di situ. Gitu. Mundur kalau nyalon. Harus mundur. Nah, harus mundur. Nah, oleh sebab itu menurut saya memang salah satu yang perlu diperbaiki ini itu adalah partai politik, Pak. Itu. Kalau itu saya setuju, memperbaiki partai saya setuju. sistem pemilu, sistem di dalam partai politik dan sistem kepemimpinan di daerah. Ya. Nah, di samping itu masyarakatnya sebagai konstituen, gitu, sebagai konstituen, ini juga jangan jomplang-jomplang amat, gitu, sehingga tidak tertipu memilih pemimpin, gitu. Kan kalau di pemilihan langsung itu kan kadang-kadang kalau namanya popularitas, Pak. Yang paling depan itu sudahlah, itu popularitas. Terus yang fenomena karena masyarakat kemudian masuk di dalam moral hazard politik melalui food buy, jual beli, transaksi, food buying dan lain-lain. Kemudian yang maju pertama bukan lagi soal popularitas tapi isi tas. Itu juga menjadi masalah itu. Nah, masalah buat siapa? Ya tentu buat kita semua termasuk partai politik. Gitu. Jadi justru apa yang disampaikan Pak Prabowo ini kan ingin masyarakat aware, tahu Pak Prabowo menyampaikan itu di dalam momen politik yang menurut saya tahun pertama beliau sampaikan. Apakah nanti Di saat dukungan politik lagi kuat-kuatnya ya? ya tentu karena kan masa transisi juga dan di awal masa pemerintahan. Sekarang tergantung partai politik, parlemen akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan masyarakat. Kalau soal benar, pemilihan langsung benar, perwakilan juga benar. Ini mana yang paling bermanfaat buat daerah? Kalau soal demokratis, pemilihan langsung demokratis, pemilihan tidak langsung juga demokratis. Gitu, bagi Itulah, Anda. dua-duanya benar. Ada kompetisinya dua-duanya kan. Pastilah, pasti ada kompetisinya. Cuman mungkin ya kalau untuk pemilihan presiden tetap langsung. Ya kecuali masyarakat ingin nggak langsung, balikan ke MPR ya silakan. Nah itu kan. Jadi maksud saya kalau PKB membatasi mana yang harus dievaluasi. Salah satu dari level pemilihan langsung yang harus dievaluasi buat PKB dan harus digantikan dengan perwakilan itu
di tingkat provinsi, di tingkat gubernur, Itu pemilihan tidak langsung. perwakilan, gitu. Nah di otonomi daerah, karena kita otonomi daerah yang di bawah, kasih daerah pestanya langsung, gitu. Dengan tetap memperbaiki seluruh sistem yang ada, Oke. partai politik, sistem pemerintahan di daerah, sumber daya Tapi di daerah. kenapa misalnya Gus, sebuah daerah untuk masuk ke pemilihan langsung itu mestinya kan memenuhi syarat-syarat tadi yang Gus sampaikan tadi. Ini kualitas SDM-nya masih belum bagus, terus kualitas partai politiknya juga belum bagus. Makanya kan ada daerah yang memang nggak ada pemilihan langsung, ada yang noken. Iya. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya itu mempertimbangkan kearifan di daerah situ. Nah itu yang disebut dengan pemilu asimetris kalau sekarang gitu. Nah, dicari cara yang paling pas. Dulu saya termasuk yang sangat kira-kira bersemangat dengan pilkada langsung. Tetapi faktanya perlu kita koreksi. Gitu Pak Didit. Iya. Jadi semuanya juga begitu. Iya. Wah senang berkata, apa manfaatnya? Udah masuk apa manfaat itu pertanyaan? Apa kata Pak Prabowo kan gitu, ini mahal-mahal mulu. Tuh, yang menang tuh Iya, katanya itu. lesu. Loyo. Apalagi Apalagi yang yang kalah. Itu artinya apa? Apa yang kalah kemudian itu orang bodoh, yang menang orang pinter. Nggak ada hubungannya dengan loyo Pak. Iya. Itu Gus. artinya biaya yang keluar. Gus, tapi kenapa nggak kan misalnya tadi Kak Fadli, kenapa nggak elemen-elemen biayanya itu yang kemudian dimodifikasi? Misalnya, kalau tadi Fadli juga pernah cerita, kalau misal kenapa harus menyediakan saksi? Kalau nggak percaya sama saksi yang sudah selenggarakan atau diberikan oleh negara, itu kan satu, itu bisa mereduksi biaya. Ya, mahar politik bisa direduksi lagi gitu kan, money politics bisa direduksi lagi gitu kan. Iya, makanya mungkin ada jenis pelanggaran pemilu itu ada seratusan lah pola jenis pelanggaran pemilu itu. Dan justru yang menang-menang itu yang banyak ngelanggar. Ini quote deh. Berarti Iya. berarti kemarin di DKI nggak banyak melanggar ya Gus ya. Nanti ada sesi khusus. Ya. Nah, dan juga Itu baru lagi. Yang menang-menang nih. Ini banyak melanggar. Pak Prabowo ya. menang kemarin banyak melanggar nggak? jangan dong. Tapi sebagai pendukung Anies Tapi tentunya sebagai- setuju dia. Ya, kan bawa ke MK. Kira-kira begini. Jadi memang kalau by design aturan yang disebut oleh Pak Fadli, saya setuju. Kalau itu betul-betul ditegakkan, itulah pemilu yang sebenarnya. Dan itu harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Coba kalau kita problemnya begitu panggil lembaga survei, nah, terus disurvei di situ berapa elektoralmu, gini-gini, terus pertanyaan itu berapa tingkat money politik di daerah itu, itulah yang jadi soal juga buat seorang kandidat. Iya. Kalau you nggak pakai apa itu begini ya, nah itu nggak jadi. Itu fakta politik, realitanya begitu. Realitanya begitu. Karena apa? Masyarakat kita memang menunggu itu. Coba tanya ke beberapa teman yang jadi kepala daerah. Ketika ngumpulkan masyarakat, tanya visi misi nggak? Itu paling kalau kepanjangan ngomong bilang, Pak, udah tahu semua gizinya mana. Itu fenomena yang ada. Di lapangan begitu Di tuh? lapangan. Belum lagi kalau aparaturnya terlibat, Pak. Ah, gimana tuh Gus maksudnya? Ya kan misalkan di satu tempat kepala daerah kepala desa sangat berkuasa. Itu warganya nggak ada nyoblos, Pak, dicoblosin lah. Itu kan perwakilan juga, diwakili. Noken juga ya. Noken juga. Yang begitu-begitu aparat tahu, penyelenggara tahu, Pak. Oh. Ditumpuk ya Gus ya. Jadi Gitu ya. udah sedemikian rusak, udah sedemikian sistemik problemnya ya. Maksud saya, dan itu masyarakat ada di situ, Pak. Menikmati itu karena apa ya? Memang pesta kan, ada yang menikmati. Pesta Tapi demokrasi pesta kan. ya, pesta kok nggak ada makan siangnya kan bukan pesta katanya. Hebat ya.
Nggak ada Pak. Ini fakta lapangan loh Pak. Yang Iya, justru kankernya udah sedemikian parah gitu yang disebutkan stadiumnya. beliau tadi itu kan sebetulnya bagian dari fraud dalam sebuah pemilu kan, pelanggaran dalam sebuah pemilu, kecurangan dalam sebuah pemilu. Nah, kenapa itu terjadi berulang-ulang? Menurut saya salah satu akar persoalannya penegakan hukumnya lemah. Soal politik uang misalnya, selalu saja kita bisa cek nanti datanya ya. Yang dimasukkan ke proses hukum itu hanya operator lapangannya aja. Calon yang diuntungkan nggak pernah diproses, pemberi uang nggak pernah diproses. Tapi itu tadi Nggak ada efek jerah. kata Gus Jess, kalau penegakan hukumnya kencang, berjalan dengan baik, kuat gitu kan, semuanya masuk Pak. Karena yang menang yang paling banyak langgar. Gak ada yang menang loh, gak ada. Makanya penegakan hukum akan jadi pembelajaran juga bagi publiknya juga, bagi pemilihnya juga, bagi calonnya juga, termasuk bagi partainya juga. Sekarang misalnya politik uang itu ancaman sanksinya pidana, masuk penjara misalnya. Tapi kita lihat tren vonisnya itu percobaan semua, operatornya semua yang kena gitu. Nah, kenapa tidak kita pikirkan misalnya politik uang itu diberikan sanksi yang jauh lebih sederhana, tapi punya daya cegah dan efek jera. Misalnya sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Kalau terbukti politik uang ya coret, Anda nggak boleh ikut, keluar. Nah, kan peserta pemilu kan paling takut didiskualifikasi sebetulnya. Itu bisa habis kertas suara dicoret semua itu. Nah, makanya Itu kalau karena kalau mereka tahu sistemnya seperti itu dari awal, mereka kan pasti akan berpikir. Tapi yang paling penting juga sebetulnya adalah pemilih di Indonesia itu party ID-nya rendah sekali. Jadi gap antara pemilih yang terasosiasi dengan partai politik rendah sekali. Gap antara pemilih dengan elit politik itu jauh. Nah, kalau sekarang ya, yang salah satu momentum yang bisa menghubungkan itu adalah proses pemilu. Proses kampanye, proses dialog antara calon peserta pemilu, pilkada dengan pemilih. Itu membangun jembatan antara pemilih dengan elit politik. Nah, kalau sekarang ya, kalau mau dicerabut juga nih sistem pemilihan langsung, itu akan membuat gap politik makin jauh antara pemilih dengan elit politik atau pemimpin Nah, politik. ini problem penting nih. Nah, itu yang perlu dipikirkan serius. Jadi menurut saya problem pilkada pemilu itu banyak, iya, kita setuju itu. Tapi apakah perbaikannya dengan mengganti sistem pemilihan? Ini yang tidak tepat menurut Ini saya. membuat jarak yang makin jauh antara rakyat. Jadi gini, Jangan-jangan ini- sakitnya ini- nanti di tangan ini fakta ya. aja. Yang dipotong kepala. Nah, salah obat nanti. Ini fakta. Di pilkada DKI itu dan di pilkada yang lain. masuknya DKI ini ya. Iya. Ini penting nih. Itu partisipasi rendah Pak. Jangankan partai Oh, ID, iya. datang juga males. Nah, semakin pilkada, saya sebut ini, rendahnya partai ID itu salah satunya, menurut saya penyebabnya juga pilkada langsung Pak. Karena banyak juga akhirnya calon-calon kepala daerah yang direkom oleh partai politik bukan dari kader. Nggak punya ikatan dengan Nggak partai. punya, Pak. Kalau Pengusung. keterwakilan udah pasti itu dari kader. Wah, Kemarin kader dua-duanya tuh. Pasti kalau keterwakilan itu pasti Pak. Karena apa? Dialah yang bekerja untuk mencari kursi. waktu evaluasi dulu kan di tahun 2000-an awal kan belum tentu juga tuh apa kepala-kepala daerah juga kader partai kan belum tentu juga kan Gus. Lebih banyak kader partai. Kenapa nggak di sistem pemilihan langsung juga kader partai? Kan bisa. Kan saya bilang tadi, Iya. nggak laku. Iya. You bilang partai ID-nya rendah. Dan basicnya itu basic popularitas. One man one vote Dan ini ya. tas-tas yang lain itu basicnya. Itu. Jadi kader partai kemudian sulit berlaga di situ Pak. Yang muncul kemudian orang-orang lain yang selama ini tidak berpartai, partainya dipakai. Ya yang bekerja di partai juga putus asa dong Pak. Kemarin Pilpres juga PKB dukung Pilpres aja karena Pilgub DKI juga begitu. Nah, Pilpres kemarin kan bukan kader. Faktanya mata yang calon yang dukung partai banyak yang kalah kan gitu. Capresnya PKB bukan kader partai kemarin Pilpres kan? Capresnya PKB. Ya justru itu Pak. Bukan kader partai Iya, kemarin. iya justru Ya, itulah. Itu tidak hanya soal sistem pemilihannya menurut saya. Misalnya ya, ini fenomena menarik. Misalnya ada putusan MK terakhir tuh yang kemudian tidak lagi jadi syarat pencalonan itu ambang batas kursi. Lebih dikecilkan kan syarat perolehan suara. Itu sebetulnya kesempatan bagi partai mengusung kader sendiri.
Dan itu nggak banyak juga partai mengambil kesempatan itu. Ya nggak laku tadi kata Gusjes. Iya makanya itu kan soal Karena algoritmanya soal laku nggak laku ya itu kerja partai politik. tapi kan algoritma politiknya popularitas, apalagi partai ID kecil tadi, itu kata Gusjes tadi. Itu kerja partai politik yang berkelanjutan. Kalau mikirnya hanya soal momentum pemilu, datang ke pemilih ya pasti nggak akan dipilih gitu. Nah, itu harusnya tugas partai politik, Gus. Ya nggak lihat banyak juga calon-calon yang baru nyalon karena dia punya kekuatan sumber daya dia yang jadi, Pak. Dikenal juga enggak. Kan apa nggak lihat di Banten? Yang mana? Siapa yang mana? Siapa yang menang? Gua kan kader partai, Lah, pimpinan partai lo di Banten, ya kan? Ketua partai itu Gus. Gimana sih, Gus? Nah, iya. Kayak Caimin aja lah. Dia kayak Caiminnya lah di Banten. Jadi maksud saya apa? Jadi memang kerumitan pilkada langsung itu memang banyak. Merumitkan kepada masyarakat ikut rumit, ikut dilibatkan pada soal-soal yang sepertinya masyarakat juga ya di DKI nggak tertarik untuk ikut. Elit partai politik juga sulit merumuskannya karena parameternya berbeda, beda jauh sama sekali dengan antara keterwakilan dan langsung. Apalagi di zaman media sosial macam-macam. Tapi ini nggak menjauhkan rakyat dari elit politik ini, Gus, makin jauh. Dari kandidatnya. Yang sekarang aja kayak kita Kan milih ada momentum pemilihan. Nggak, belum tentu kandidat yang Kan nanti ada diusung oleh momentum partai pemilihan politik. legislatif, ada momentum pemilihan presiden, ada momentumnya. Itu yang disebut oleh Pak Prabowo itu, biar nggak bolak-balik palpil aja. Udah cukup. Saya kasih contoh, banyak juga di pemerintahan ini yang memang tidak dipilih secara langsung. Ketua MK yang memiliki segitu besar wewenang, nggak dipilih langsung. Ya, itu kan memang bukan elected official, beda itu kan. Lah iya, kalau bisa diatur aja sekalian. Dipilih Itu pilih langsung referendum kalau aja semua. supaya masyarakatnya ikut terlibat langsung. Maksud saya contoh saja gitu. Hakim Agung kalau di Amerika pilih langsung kan? Iya. Nggak tahu gua. Iya, kalau presiden nggak langsung kan di Amerika, yang katanya negara paling demokratis juga nggak langsung. Kita nggak ingin membanding-bandingkan, makanya saya bilang sistem di kita yang paling supported dengan apa yang ada dalam ideologi kita itu keterwakilan, permusyawaratan, perwakilan. Itu disilakan. Yang lebih senapas dengan 4 pilar itu perwakilan ini. Gus? Iya dong. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatnya jangan dihilangin. Kalau dipimpin oleh uang, oleh popularitas, bahaya itu. Kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan, perwakilan, ada lembaga permusyawaratan. Begitu. Yang bermusyawarah para wakil-wakil. Wakil-wakil, Pak. Yang dipilih lewat pemilu. Memang begitu. Itulah gotong royong, itulah tradisi Indonesia. Nggak ada ormas apapun, organisasi apapun yang dipilih secara langsung. Iya. Pak, gimana? Ya, kalau menurut saya sih kalau soal konsep lembaga perwakilan kan juga perlu disandingkan ya secara konsepsi dengan sistem presidensial yang kita anut. Jadi nggak ada negara manapun di kolong langit ini menggunakan sistem presidensial, tapi jabatan kursi eksekutifnya dipilih oleh lembaga legislatif. Nggak ada tuh. Nah, kalau mau memilih kepala daerah dengan lembaga legislatif atau DPRD ya, itu berarti cacat secara sistem juga. Mana mungkin malah bagus kursi deh. lembaga eksekutif Ini malah dipilih oleh menarik lembaga ini. legislatif. Ditunjuk Nggak match presiden nih. aja. Atau kalau mau ganti sistemnya jadi parlementer nggak apa-apa. Ini lebih menarik. Kita mau menggunakan sistem presidensial, tapi chief eksekutifnya dipilih oleh lembaga legislatif, nggak make sense. Kecuali kalau mau pakai sistem parlementer aja. Iya, ini kita amfibi. Lebih Makanya menarik nih. harus dikaji semua. Jadi jangan tiba-tiba kita tahu ada problem pemilu, ada problem pilkada, terus solusinya ganti sistem pemilihan. Gus setuju ini berarti ini kan? Salah. Bukan artinya bisa menjadi satu pilihan yang bisa disampaikan kepada Pak Prabowo kan. Parlementer Nah, aja atau karena dipilih kita aja. presidensial, maka seluruh pimpinan eksekutif Ditunjuk. ditunjuk oleh presiden. Itu nggak benar juga.
Nah, itu bisa jadi. Lu kasih bahan sih sama kawan. Bisa jadi. Gampang langsung. Bisa. Ini Itu ya, kan ingat sistem aja. Kan dalam konstitusi kita, baik itu pemilu presiden, DPR, DPD itu dipilih melalui sebuah proses pemilihan umum. Pemilihan umum itu ya pemilihan langsung. Iya, nih gua balik lagi nih ya soal Amerika ya. Hakim dipilih nih. Dipilih. Dipilih langsung. Iya. Dipilih langsung. Dipilih langsung. The Nine Solomon itu Iya, enggak yang hakim Federal. negara bagian nih kan dipilih. Kalau hakim agungnya dipilih presiden, Iya. presiden. Iya. Fat, soal keterwakilan tadi, kalau misalnya kalau pemilihan langsung kan betul-betul rakyat langsung memilih. Jadi kedekatan dan level keterwakilannya dianggap pure, hampir 100% gitu lah ya, karena nggak ada sistem perwakilan di situ. Nah, kalau menurut lu bisa memunculkan deviasi yang besar nggak? Atau muncul deviasi nggak ketika nanti orang lain atau partai politik, wakil-wakil kita di parlemen yang memilih? Soal puritansi keterwakilan ini gimana menurut lu? Ya pastilah, karena nanti si pejabat eksekutif dengan pejabat legislatif itu dalam sistem kita, itu mereka harus punya mandat langsung dari rakyat. Mandat langsung dari rakyat itu ya lewat pemilihan. Nah, relasi antara eksekutif dengan legislatif itu ya relasinya check and balances dalam sistem kita ya. Jadi kan jangan melompat-lompat ya, ganti sistem pemilihan tapi nanti jadi kacau semua. Nah, kalau kemudian misalnya khawatir kalau soal sistem pemilihan langsung itu akan membuat biayanya tinggi, biayanya mahal gitu ya. Partai menjadi tidak terlalu calon ini tidak terlalu dekat dengan partai. Menurut saya tuh kritiknya mesti diadakan ke partai juga. Kan partai yang mencalonkan. Ya mestinya kalau soal populer ya memang partai politik harus melakukan rekrutmen politik dalam jangka waktu yang panjang berkelanjutan. Iya. Kalau hanya kemudian melihat popularitas, elektabilitas itu di momen pemilu yang hanya 6-8 bulan saja, ya pasti nggak bisa. Itu yang kemudian mesti dilihat sebagai sebuah persoalan yang holistik ya, kalau melihat masalah penyelenggaraan pemilu kita. Kalau sekarang misalnya pilkada nggak lagi langsung ya, pasti gap antara pemilih akan makin jauh. Oke. Dengan si calon kepala daerah. Keterlibatan publiknya hampir tidak ada ya? Pasti. Bagus. Keterlibatan masyarakat ini jauh-jauh nih, nonton kita aja nih, nonton Anda semua bersirkus di dalam gedung dewan. Saya bilang itu semua sistem itu sudah pernah dilakukan. Ini 2024, 2099, 2024 kan DPR dipilih langsung, Pak. Udah itulah memilih perwakilan di situ. Kemudian di DPRD tingkat 2 memilih bupati, punya kewenangan untuk memilih bupati. Gubernur dipilih oleh terlibat, Pak. Masyarakat itu ikut turut terlibat. Cuman bedanya ketika pemilihan langsung bukan hanya turut terlibat, mereka jadi tim sukses. Saya sampaikan tadi itu. Yang namanya profesi tim sukses itu ada, Pak, ketika itu. Yang sebelumnya nggak ada. Iya. Itu sampai misalnya tim tingkat desa, kor TPS, kordes, korcam, korkor apa aja itu. Jadi ya pasti biayanya mahal pasti. Dan soal kedekatan seseorang dengan partai kadang-kadang sudah tidak diperlukan lagi oleh seorang calon. Yang penting mata rantai itu tadi ada. Partai jadi kendaraan aja. Bahkan partainya sudah tidak, Pak. Syarat rekom aja jadi cuma gitu. Kadang-kadang sebagian begitu. Nah, inilah yang menjadi soal. Oleh sebab itu, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di momen itu, setidaknya itu, ada keinginan dari Presiden untuk mengoreksi itu. Bagi PKB, senang. Yang kedua, koreksi juga otonomi daerah. Dikoreksi, Pak. Daripada otonomi daerah nanti kebablasan juga. Dikoreksi. Partai politik dikoreksi. Jadi 3 hal ini menjadi elemen yang penting untuk penyelenggaraan pemilu dan lahirnya seorang pemimpin di tingkat daerah. Jadi jangan dipisah-pisah. Gitu. Evaluasinya harus holistik. Begitu. Ya, Paten. Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Ya, Gus Jas dan Pak Fadli. Kamsia. Kamsia.